Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nyoman dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video dokumenter yang berjudul Ciri-ciri dan Peninggalan Kebudayaan di Masa Purba. Saya Naira Kusuma Toro. Saya Rena Widya Maksta. Nama saya Januar. Nama saya Farah Meski Putra. Suatu masa yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang umat manusia. Masa perundagian. Dari pertukaran budaya yang menakjubkan hingga revolusi teknologi yang mengubah wajah peradaban, masa perundagian adalah salah satu periode yang paling mengagumkan dalam sejarah umat manusia. Dalam perjalanan waktu yang panjang, dunia telah menyaksikan berbagai peradaban makmur yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah manusia. Dalam video dokumenter ini, kita akan menjelajah masa perundagian, mengeksplorasi ciri-cirinya, dan mengungkap peninggalan kebudayaannya yang masih berdampak hingga saat ini. Bersama-sama, mari kita menggali ke dalam kisah gemilang peradaban yang telah membentuk dunia kita. Ciri-ciri masa perundagian. Berikut ini merupakan ciri-ciri kehidupan dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi dari masa perundagian. 1. Aspek sosial. Ciri-ciri masa perundagian dari aspek sosial ini antara lain: 1. Jumlah penduduk semakin bertambah. Kepadatan penduduk bertambah, bidang pertanian dan peternakan juga semakin maju. Masyarakat pada masa ini memiliki pengalaman dalam bertani dan beternak serta mulai mengenal cara bercocok tanam yang sederhana. 2. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim. Mereka mulai dapat memperkirakan peristiwa alam dan memperhitungkan musim tanam dan musim panen. 3. Dalam masyarakat muncul golongan undagi. Mereka merupakan golongan yang terampil untuk melakukan pekerjaan seperti pembuatan rumah kayu, gerobak, maupun benda logam. 2. Aspek budaya. Masyarakat zaman ini telah menunjukkan tingkat budaya yang tinggi, terlihat dari berbagai bentuk benda seni dan upacara yang ditemukan yang menunjukkan keterampilan masyarakat masa perundagian. Zaman ini ditandai dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat perkembangan teknologi. Masyarakat mulai menemukan teknologi peleburan biji logam. Oleh karena itu, semakin banyak manusia yang menggunakan logam untuk memenuhi perkakas hidupnya. Ketiga, dari aspek ekonomi. Pada zaman ini, masyarakat sudah dapat mengenal sistem pembagian kerja. Kegiatan ekonomi sudah maju dan berkembang, dimulai dari masa perikanan, pertanian, kerajinan tangan, dan lainnya. Dari sinilah mereka memulai kegiatan jual beli atau berdagang. Pesatnya perkembangan pengetahuan manusia pada zaman perundagian dalam berbagai bidang membuat masyarakat menciptakan berbagai macam alat transportasi. Salah satunya adalah perahu bercadik, yaitu perahu yang terbuat dari batang pohon yang dikeruk hingga berbentuk lesung. Kemudian diberi cadik atau sayap di bagian kanan dan kirinya. Pemasangan cadik dalam perahu-perahu tersebut difungsikan untuk menjaga kestabilan perahu agar tidak terbalik saat diterpa gelombang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peninggalan kebudayaan manusia pada masa perundagian. Peninggalan kebudayaan yang pertama akan kita bahas adalah nekara. Apa itu nekara? Nekara adalah gendang perunggu seperti dandang berpinggang pada bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Nekara termasuk peninggalan kebudayaan manusia prasejarah yang banyak ditemukan di Indonesia. Daerah-daerah seperti Jawa, Bali, Sumatera, Kepulauan K, Selayar, dan Roy
adalah beberapa tempat di mana nekara ditemukan. Nekara diperkirakan ada sejak manusia mengenal teknik peleburan logam, sementara teknik peleburan sudah dikenal oleh masyarakat praaksara pada masa perundagian atau zaman logam. Fungsi nekara. Masyarakat praaksara pada masa perundagian sudah mengenal sistem kepercayaan yang terbukti dari ditemukannya nekara yang berfungsi sebagai alat pemanggil hujan. Selain itu, nekara juga digunakan dalam upacara keagamaan, misalnya untuk memanggil roh nenek moyang. Nekara juga memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain sebagai alat melakukan komunikasi atau upacara adat, sebagai tanda atau sinyal dimulainya perang, serta sebagai simbol status sosial dalam kekuatan magis yang religius. Can rasa. Can rasa adalah hasil kebudayaan zaman logam yang tergolong ke dalam kapak corong, tetapi panjang satu sisinya. Can rasa sendiri berfungsi sebagai tanda kebesaran kepala suku dan alat upacara keagamaan. Selanjutnya ada bejana perunggu. Bejana perunggu adalah benda berbentuk seperti gitar Spanyol yang tidak bertangkai. Pola hiasan dalam bejana perunggu adalah hiasan anyaman dan menyerupai huruf J. Di Indonesia, bejana perunggu ditemukan oleh para ahli di daerah Madura dan Sumatera. Bejana juga ditemukan di Phnom Penh, Kamboja. Bejana perunggu memiliki kegunaan sebagai perlengkapan kegiatan atau ritual keagamaan serta upacara adat. Selain itu, bejana perunggu juga memiliki fungsi sebagai alat kerja atau perkakas karena kegunaannya sebagai tempat untuk menyimpan hasil tangkapan ikan, dan semua orang dipastikan mengetahui bejana perunggu sebagai bentuk dan kegunaannya. Dengan berakhirnya perjalanan kita melalui masa perundagian, kita telah menyaksikan keindahan dan kekuatan peradaban ini. Melalui ciri-ciri khasnya yang mencakup pencapaian seni, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang mengagumkan, serta peninggalan kebudayaannya yang masih berlanjut hingga hari ini. Perundagian membawa dampak besar pada dunia kita. Semoga video dokumenter ini telah membantu kita memahami dan menghargai warisan perundagian yang telah mewarnai sejarah kita. Semoga juga dapat memotivasi kita untuk terus menjaga serta memelihara kekayaan budaya yang telah ditinggalkan oleh peradaban tersebut. Terima kasih telah menonton, dan mari kita terus mengejar pengetahuan sejarah untuk mencerahkan masa depan kita. Sampai jumpa dalam petualangan sejarah berikutnya.